Pergerakan seperti apa? Yaitu Bunda dapat melakukan gerakan seperti Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas tema tentang bagaimana caranya agar jahitan persalinan cepat kering. Nah, pasti Bunda yang baru saja melahirkan, baik itu normal maupun sesar, yang mengalami jahitan pada saat persalinan, tapi jahitannya tak kunjung kering atau belum juga sembuh. Bagaimana caranya agar jahitan Bunda itu segera sembuh? Nanti Bunda akan menjelaskan caranya bagaimana saja. Tapi sebelumnya, buat bunda-bunda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya bunda-bunda tidak ketinggalan video-video dari Bunda selanjutnya. Supaya setiap Bunda upload video, Bunda di rumah bisa menyimak video dari Bunda dan tidak ketinggalan ilmu-ilmu dari Bunda. Kita saling berbagi, kita saling sharing ilmu melalui channel ini. Diharapkan Bunda-bunda di rumah dapat mengetahui jawaban dari keluhan-keluhan yang sedang dirasakan. Langsung saja Bunda akan menjelaskan bagaimana caranya agar jahitan persalinan itu segera kering atau cepat kering. Cara yang pertama yaitu dari kebersihan atau istilahnya vulva hygiene. Dari kebersihan daerah kewanitaan, setiap orang, setiap bunda itu harus selalu dijaga. Kenapa? Karena kebersihan itu faktor utama yang menyebabkan jahitan biasanya itu lama kering. Misalkan contohnya, jika bunda itu jarang membersihkan luka jahitan atau bahkan tidak yang lahirannya secara normal itu sehari ganti pembalutnya sampai menunggu pembalut penuh dan tidak kunjung diganti. Dari pembalut yang lembab, yang penuh itu dapat mengakibatkan luka jahitannya menjadi semakin membahab dan susah kering, bahkan sampai bisa terjadi infeksi atau banyak kuman, bakteri yang masuk yang bersarang di luka jahitan. Akhirnya luka jahitan tidak kering, malah bisa bernanah, bahkan sampai bisa luka jahitannya terlepas. Untuk itu, bagaimana cara menjaga kebersihan daerah intim dengan cara cebok yang bersih, mengganti pembalut jika itu lahirannya secara normal, dan juga jika lahirannya secara sesar harus sering kontrol atau ganti perban minimal 3 hari sekali untuk luka jahitan sesar. Jadi perbannya jangan sampai basah kuyup atau perbannya kotor, itu dapat mengakibatkan infeksi pada luka jahitan, kuman, semuanya dapat masuk. Jadinya luka jahitannya tidak kering, malah bisa bernanah, bahkan bisa terbuka lagi. Nah, untuk itu bunda-bunda di rumah harus cebok yang bersih dengan memakai sabun kewanitaan atau dengan air mengalir yang bersih langsung dari kerannya. Dicebokin sampai benar-benar tidak ada darah yang menempel di daerah intim. Darahnya harus benar-benar bersih. Kemudian sebelum memakai celana dalam dan sebelum memakai pembalut, itu daerah intimnya, daerah kewanitaannya harus dikeringkan terlebih dahulu agar celana dalam dan pembalutnya tidak lembab duluan terkena air. Untuk itu setelah selesai cebok harus dikeringkan dulu, baru dipakaikan pembalut dan juga celana dalam.
Setelah memakai pembalut dan celana dalam, sekiranya Bunda sudah merasa tidak nyaman, Bunda harus segera langsung ganti pembalut. Jangan menunggu sampai pembalut penuh atau sampai tembus, sampai basah. Dan untuk yang persalinannya secara sesar, untuk perban dari luka jahitan sesar itu kalau sudah 3 hari harus segera kontrol untuk diganti, atau kalau jahitannya sudah terasa kering boleh diganti sendiri di rumah. Dibuka perbannya pelan-pelan, kemudian bekas jahitannya boleh Bunda olesi dengan betadin sampai merata agar di area jahitannya itu terbebas dari kuman dan bakteri. Nah, jadi yang pertama itu tadi bagaimana cara agar luka jahitan cepat kering, yaitu dengan menjaga kebersihan daerah kewanitaan. Dan cara yang kedua adalah dengan mengkonsumsi kebutuhan nutrisi khusus ibu nifas, yaitu dengan gizi seimbang khusus ibu nifas. Apa saja? Ibu nifas sangat dianjurkan mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung banyak protein. Kenapa protein? Karena protein itu manfaatnya untuk pembentukan sel. Jadi, secara luka jahitan yang masih basah, nantinya sel-selnya akan terbentuk dan akan merekat kembali dengan bantuan protein yang terdapat dari makanan yang kita konsumsi. Apa saja makanan yang mengandung protein itu? Carilah makanan yang mengandung protein yang ada di sekitar lingkungan Bunda. Nggak perlu mahal-mahal, asalkan kandungan proteinnya sudah mencukupi, itu sudah cukup untuk kebutuhan Bunda. Misalkan protein dapat Bunda penuhi dari telur apa? Telur ayam boleh, telur burung puyuh boleh, telur ayam Jawa boleh. Asalkan telur itu Bunda konsumsi setiap hari, baik itu digoreng ataupun digodok, nggak apa-apa, yang penting setiap hari Bunda ada protein yang masuk. Jangan malah habis melahirkan pantang untuk mengonsumsi protein. Karena ada mitos nih di Jawa atau di mana itu mengatakan bahwa ibu yang baru saja melahirkan itu tidak boleh mengonsumsi protein. Misalkan tidak boleh mengonsumsi telur, tidak boleh mengonsumsi telur, mengonsumsi ikan. Intinya di budaya atau di kebiasaan adat Jawa atau adat mana itu yang ibu baru saja melahirkan jangan mengonsumsi telur, itu malah dapat berdampak negatif untuk ibu itu sendiri, yaitu jahitannya susah kering dan juga pengembalian rahim itu dari yang semula berisi bayi, setelah dedeknya keluar, rahim itu akan bekerja untuk dia mengecil lagi ke keadaan seperti sebelum lahir. Nah, proses pengecilan rahim itu kita biasa menyebutnya dengan involusio uterus. Nanti dengan kita tidak mengkonsumsi protein, maka prosesnya dari pengecilan rahim itu akan berjalan lama, bahkan rahim kita susah untuk berkontraksi yang mengakibatkan proses pengecilannya terganggu dan dapat mengakibatkan darah yang keluar dari darah nifas itu semakin banyak dan bisa berdampak perdarahan pada masa nifas. Keluar darahnya lebih banyak dan kita bisa lemes dan pusing, bahkan bisa sampai kita kekurangan darah. Untuk itu penting sekali protein dikonsumsi khusus ibu yang baru melahirkan atau ibu nifas minimal sampai 42 hari. Nah, jadi ibu mulai sekarang harus banyak mengkonsumsi protein, baik itu dari telur yang tadi Bunda sebutkan, kemudian dari ikan air tawar atau ikan air laut, dari daging-dagingan, daging ayam, daging hewan berkaki 4, intinya yang ibu sukai. Dan juga dapat diperoleh dari kacang-kacangan.
seperti kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai. Kacang kedelai juga dapat Ibu penuhi dari tempe, dari tahu. Semua yang mengandung protein, Ibu dapat mendapatkannya dari mana saja, yang penting Ibu suka. Jadi tidak harus mengkonsumsi daging secara terus-terusan, tidak harus mengkonsumsi ikan secara terus-terusan. Jadi bisa diganti-ganti. Misalkan hari ini telur, besok ikan, besoknya daging, besoknya hati ayam atau hati sapi, besoknya lagi kacang-kacangan, tempe, tahu. Yang penting Ibu tidak bosan ya. Dan yang ketiga, Bunda harus mengkonsumsi banyak sayuran dan juga buah-buahan. Karena dalam sayuran dan juga buah-buahan itu mengandung banyak sekali vitamin, mineral dan juga kolagen yang nantinya dapat membentuk lapisan kulit baru, meregenerasi kulit yang mati, sel-sel yang masih membuka akhirnya bisa menutup dengan Bunda banyak mengkonsumsi sayuran-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi khusus untuk Ibu nifas itu tidak pantangan makanan. Jangan sesekali Ibu yang baru melahirkan berpantangan makanan atau mengikuti kebiasaan orang zaman dulu. Berikan pengertian misalkan pada orang tua, misalkan pada mertua, pada saudara, pada tetangga yang menyarankan Ibu untuk tidak mengkonsumsi protein. Bilang kalau dari medis itu protein banyak manfaatnya, terutama untuk pembentukan sel baru. Jadi misal kita tidak mengkonsumsi protein, nanti jahitannya lama kering, susah kering, bisa mengakibatkan infeksi pada luka jahitan. Nah, berikan pengertian secara pelan agar Bunda lebih tenang, lebih rileks lagi untuk mengkonsumsi makanan apa saja pada saat nifas. Jadi tidak cemas, tidak khawatir nih nanti kalau makan telur nanti dimarahin, takutnya jahitannya susah kering, nanti amis atau gimana. Jadi berikan pengertian secara pelan-pelan pada keluarga. Nah, tips yang keempat, bagaimana caranya agar luka jahitan cepat kering, yaitu Bunda banyak mengkonsumsi air putih. Air putih selain untuk mempercepat luka kering jahitan, juga untuk memperlancar ASI Bunda untuk anak Bunda. Jadi jika Bunda minumnya air putih sedikit, Bunda dapat dehidrasi, kekurangan cairan, ASI Bunda keluarnya sedikit, dan luka jahitan Bunda pun lama keringnya. Jadi harus banyak minum air putih, minimal 2,5 liter atau 8 gelas sehari. Jadi jangan sampai Bunda kurang minum air putih ya. Kemudian cara yang kelima yaitu dengan berjemur di panas terik matahari pagi. Jadi Bunda yang sedang masa nifas wajib nih setiap pagi berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berjemurlah bersama sang buah hati biar Bunda dan dedeknya juga terkena sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi jika meresap ke tubuh Bunda itu dapat memperlancar aliran darah Bunda, pembentukan sel-sel di dalam tubuh Bunda itu dapat terbentuk dengan sempurna dan juga dapat meningkatkan antibodi pada tubuh Bunda. Jadi luka jahitannya nantinya akan cepat kering. Harus wajib nih berjemur jika ada panas matahari. Akan tetapi jika keadaannya cuacanya mendung, jangan dipaksakan. Tidak apa-apa tidak berjemur pada saat cuaca mendung karena tidak dianjurkan. Nanti dapat menyebabkan bayi Bunda kedinginan. Cara yang terakhir yaitu yang keenam adalah dengan mobilisasi atau pergerakan. Pergerakan seperti apa? Yaitu Bunda dapat melakukan gerakan seperti boleh jalan-jalan pagi, boleh dengan senam, pergerakan tubuh Bunda dengan senam. Nanti diharapkan dengan sering Bunda melakukan gerak atau berolahraga, nantinya aliran darah Bunda akan lancar, semua darah mengalir ke seluruh tubuh Bunda
dada, terutama di bagian luka jahitan. Nah, berikut keenam dari cara agar luka jahitan cepat kering. Semoga dengan cara ini luka jahitan Bunda saat persalinan segera sembuh, segera kering, dan Bunda segera pulih. Demikian yang dapat Bunda sampaikan, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.